Berpetualang mungkin akan menyakiti fisikmu, tapi seringkali sibuk dengan rutinitas yang sama itu menyakiti mentalmu. Jangan lewatkan setiap kesempatan dan peluang. Waktu terus berjalan, karena kita hanya akan menyesali atas kesempatan yang kita lewati. Trip kali ini kami akan menuju ke puncak Pulau Padamarang yang berada di wilayah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Untuk sampai ke kota Kolaka dari kota Kendari memerlukan waktu tempuh sekitar 3,5 jam perjalanan darat. Dan Pulau Padamarang ini terletak tepat di depan kota Kolaka. Pulau unik berbentuk bintang 5 yang menyimpan keindahan alam yang tidak kalah dengan pulau wisata lainnya di Indonesia. Berangkat ke kapalnya? Berangkat nih. Ikan dia bilang jam 5. Lewat jam 5 ya. Ya, Indonesia sekali ini. Nah, justru tidak Indonesia sekali. Kalau Indonesia sekali itu dia bilang jam 5, berangkat jam 7. Belum ini. Iya, tidak nasionalisme. Jam 5 sore, kami sudah sampai di pelabuhan rakyat di kota Kolaka. Rencananya, kami akan langsung menyeberang laut. Peralatan dan logistik sudah siap, namun astaga, ada yang lupa kami persiapkan. Kami lupa memperhitungkan pasang surutnya air laut. Air laut sedang surut jauh. Menurut Bang Tesar, pemuda setempat, air laut diperkirakan baru akan pasang sekitar jam 9 malam. Waduh, jadi meleset dari rencana awal. Padahal rencananya kami ingin menikmati sunset di pantai Pulau Padamarang. Terlebih lagi, hari Minggu besoknya kami sudah harus kembali ke rumah. Tapi tidak apa-apa, positive thinking saja. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Cia. Sekarang sudah jam 6:30 dan kita belum berangkat. Kapalnya belum jalan, masih meti. Mau makan juga salah-salah, jadi apa namanya nih? Ganjal-ganjal dulu, dibawakan sama istri. Sama anak. Tim support. Waktu sudah menunjukkan jam 8 malam dan kapal belum juga bisa berangkat. Kami pun mau tidak mau harus mengisi lambung dulu. Pukul 9.20 malam, akhirnya kapal yang akan kami tumpangi sudah bisa berangkat. Untuk tarifnya Rp800.000 untuk perjalanan pergi dan pulang. Setelah perjalanan laut kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kami sampai juga di Pulau Padamarang. Oke, waktu menunjukkan jam 22:39 dan kita baru sampai di Pulau Padamarang. Rencana awal kami memiliki dua opsi untuk tempat camp. Opsi pertama camp di pos 4 dengan pertimbangan jarak antar pos 4 dan puncak yang tidak begitu jauh. Opsi keduanya, camp di pinggir pantai dengan pertimbangan ketika mendaki nanti tidak perlu membawa barang yang banyak. Karena kami sampai di pulau sudah larut malam, maka opsi kedualah yang menjadi pilihan. Rencananya kami akan muncak saat subuh dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 3 jam perjalanan.
Di mana Minang nggak? Mau minum jam 12. Kopi atau minum kopi kah? Atau jahe atau susu? Kalau ada jahe di Iya. jahe. Paling enak tuh. Pas hangat-hangatnya. Nyari jahe. Jadi coba angkat tadi berbagi tips dulu bagaimana caranya bawa telur. Packingnya, iya, packing yang ya. Jadi pertama itu Om, berasnya di bawah dulu. Nah, terus, Kalau ditindih otomatis yang ke kanan itu beras. terus, Kemudian telurnya di atas beras. hmm, Nah, kemarin itu buat tomat, tempe, lombok. hmm, Nah, ini di atasnya telur. hmm, Kemudian tisu di atasnya lagi. hmm. Gitu. Dipakai tidur bisa? Jangan juga tuh. Oh gitu. Pasti penjual telur kita. Siapa ya order? Bukan kita. Jangan gue. Seruput. Bener kira makanya. Jam 4:30 prepare kita ya sudah 4:30 kita akan siap naik. Tepat jam 4:30 kami pun memulai pendakian. Legend sepatunya. Setelah perjalanan kurang lebih 20 menit, kami pun tiba di pos 1. Tiba di pos 1 pada jam 4:50. Oke, lanjut. Oke, kita sudah sampai di pos 2 pada jam 5:17. Mana Wahyu? Istirahat sedikit. Aduh. Hari mulai terang dan ketika di sekitar mulai terlihat jelas, lihatlah betapa indahnya pemandangan dari atas ini, teman-teman. Oke, waktu menunjukkan pukul jam 5:50 dan kita baru sampai di pos 3. Pos 4 tuh Karena dekat, sudah mulai rumput-rumput. dekat. Ya, ini samar-samar sudah kelihatan puncaknya. Ya, kita sudah di mana nih? Dekat puncak, sedikit lagi. Waktu menunjukkan pukul 6:18. Masih jauh. Lanjut. Sekitar pukul 6:30 kami sudah sampai di pos 4 yang ditandai dengan jalur semak-semak dan adanya pepohonan. Untuk informasi, di pos 4 inilah tempat yang bagus untuk mendirikan tenda karena adanya pohon-pohon pelindung, tanah yang rata dan tidak berbatu. Sayangnya saya lupa mengambil dokumentasi di area camp pos 4 ini, teman-teman, dikarenakan terlalu menikmati perjalanan dan ingin cepat-cepat sampai ke puncak.
Di tengah perjalanan, ternyata ada spot foto yang bagus, teman-teman. Kami pun singgah sejenak untuk beristirahat dan foto-foto. Apaan? Semangat Mas Wahyu. Salah-salah tidak sampai Mas Wahyu. Dekat. Semangat, semangat. Yang tiga. Langsung dihantam mendaki. Alhamdulillah. Puncak, brother. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kami sampai juga di puncak. Lihatlah betapa indahnya pemandangan dari atas ini, teman-teman. Tujuan mendaki gunung adalah untuk pulang kembali ke rumah dengan selamat. Berhasil sampai di puncak itu adalah bonusnya. Dan ketika berhasil sampai ke puncak, ada perasaan yang berbeda. Seketika fisik yang tadinya letih jadi tidak terasa. Beripala, Anoa, Kendari, Samratulangi melaporkan dari Puncak Padamarang. Persiapan apa, Tom? Apa namanya? Sinematik. Ya. Setelah istirahat, sarapan dan foto-foto, kami pun kembali turun. Di tengah perjalanan, kami menjumpai tumbuhan kantong semar. Tumbuhan karnivora yang memiliki kantong untuk menjebak serangga dan hewan-hewan kecil sebagai makanannya. Ada di sini, yuk tahu nih. Coba. Dia Kantong semar ini ya. memakan makanannya itu serangga. Ini contohnya. Ya. Pas masuk dalam. Mas sudah tertutup kantongnya. Informasi apa saja yang penting untuk yang baru ke sini? Apa-apa saja? Informasi yang paling penting yang pertama itu, Bang, itu harus lihat air. Apa suruh jadi. Kalau saran saya tinggalkan Kolaka Kota itu jam 10 atau jam 11. Jam 11. Jangan kesorean karena jam 3 atau jam 2 jam 3 ke bawah itu takutnya airnya surut dan menunggu air pasang terlambat sampai di Padamarang. Banyak waktu terbuang. Terus informasi selanjutnya soal pasang tendanya atau camp di mana atau apa saja yang dibawa supaya enggak memberatkan. Kalau yang beregu banyak dan ada perempuannya mungkin di pusat saja. Kalau laki-laki semua dan cuaca bagus, yang bukan musim hujan itu mending pakai hemuk, tapi bawa preset karena di pos 4 antara pos 4 dan puncak juga ada untuk tempat camp, tapi dia untuk pasang hemuk saja, tapi aman kok. Oke. Sedikit info untuk teman-teman yang mungkin nantinya akan pertama kalinya mau ke sini. Jadi dia itu jalurnya panjang. Apa ya? Kita susuri punggung bukitnya. Ya walaupun misalnya sebenarnya kan kayak turun di sini kan dekat, tapi ya karena tidak ada jalurnya, ya itu yang bikin lama. Jadi kita harus kembali susuri punggung bukitnya sampai di ujung. Gitu teman-teman.
Jadi kita sekarang di mana ini lagi Angga? Mau masuk pos 2 nih? Nih, sehingga istirahat sedikit karena mulai panas ini. Dan sudah ada yang terjatuh. Sudah ada yang insiden berapa kali jatuh, ada yang engkel. Jadi kita tadi di atas sana. Jadi ini jalur dari pos 1 menuju turun bawah. Sekedar info, dia curam ini. Dia aslinya mendaki, curam sekali. Nanti dari pos 1 baru agak-agak landai. Alhamdulillah. Pantai Om. Sekitar jam 11.30 akhirnya kami sudah sampai kembali di pantai. Kami pun langsung istirahat makan siang, merapikan peralatan dan langsung berangkat pulang. Alam telah hidup jutaan tahun. Karena itu, alam akan mengajarkan lebih banyak pengetahuan daripada orang-orang cerdas yang kamu temui. Sampai di sini dulu trip kami kali ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya.